Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video yang sebetulnya seharusnya aku buat ini beberapa hari yang lalu sebelum eclipse. Nah, aku mau bahas tentang lunar eclipse. Lunar eclipse atau full moon in Taurus yang beberapa hari yang lalu baru terjadi. Di sekitar tanggal 8 kalau nggak salah. Eclipse itu terjadi ketika misalnya full moon atau new moon itu mengaktifasi North Node atau South Nodes. Dan dua-duanya sih, North Node dan South Nodes. North Node dan South Node itu apa sih? Sebetulnya itu adalah titik secara matematika, secara matematis ketika ada di chart atau berchart tabel kelahiran kita masing-masing secara individu ada titik-titik ellipsis. Ellipsis itu kondisi atau posisi ketika titik-titiknya sejajar. Dan kita bisa anggap sebetulnya eclipse sebagai kondisi di mana comfort zone kita atau zona nyaman kita dan apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita tinggalkan, apa talenta atau bakat dan rintangan yang perlu kita hadapi supaya kita bisa lebih selaras dan sejalan dengan destinies atau fate dan takdir kita sebetulnya. Eclipse itu dalam hidup kita itu something yang menurutku major dan very very important, penting banget ya. Walaupun mungkin banyak orang tuh sering takut atau sering khawatir sama eclipse atau sering dianggap malefic di past ancient times, di masa lalu oleh leluhur-leluhur kita. Dan di astrologi juga sering dianggap sebagai kondisi atau situasi yang entah itu bahaya atau merugikan dan malefic banget. Tapi sebetulnya anggaplah kalau kita lagi bahas tarot, menurutku eclipse itu adalah kombinasi the tower dan death card. Judgment juga sih. Ibaratnya kayak eclipse adalah kondisi dimana mau gak mau kita harus menghadapi apa yang perlu kita pelajari. Tiba-tiba ada suara mobil kan. Contohnya seperti ada kejadian-kejadian yang mungkin sifatnya sudden atau mendadak, walaupun mungkin gak terlalu kerasa, gak terlalu berasa awalnya, atau anggaplah sebagai, bukan dianggap sih, aku yakin gak ada yang kebetulan dalam hidup, dan eclipse itu bisa terasa seperti epiphany, atau kita akhirnya menemukan fakta-fakta atau kebenaran yang ujungnya life changing atau mengubah hidup kita 180 derajat. Eclipse season itu apa sih? Eclipse season atau musim eclipse atau musim gerhana itu adalah kondisi ketika mereka terjadi secara berpasangan. Misalnya lunar eclipse, solar eclipse, lunar eclipse gitu. Dan ketika kita lagi ada fase atau periode eclipses, sebetulnya sama seperti aku sudah mention, timingnya itu atau energi yang dibawa oleh eclipsesnya itu akan sangat-sangat menunjukkan apa yang kita betul-betul mau dan apa yang kita betul-betul inginkan dan apa yang kita tidak inginkan. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga aku ada post tentang ini ya. Ada post tentang eclipse. Coba let me see. Seingat aku ada ngoceh-ngoceh tentang eclipse juga soalnya. Dan true desires and needs, our truest desires and needs itu akan muncul ke permukaan banget. Kita nggak bisa kabur lagi dari apa yang betul-betul kita mau, apa yang betul-betul kita inginkan. Dan eclipse kali ini terjadi di fixed signs.
Taurus dan Scorpio. Bukan berarti yang kena dampaknya cuma teman-teman yang sun sign-nya Taurus atau sun sign Scorpio. Tapi pasti kena banget, itu dominan banget. Itu dominan banget. Dan energi yang dibawa dari Scorpio, Taurus, Axis, dan Eclipse ini itu adalah energi transformasi, death and life, rebirth. Dan pelajaran yang perlu kita ambil sebetulnya, mungkin teman-teman berasa banget seminggu terakhir ini terutama, dan aku rasa dampak eclipse tuh bisa sampai up to 6 months, sampai 6 bulan ke depan. Belajar banyak, cek di bercat kamu, di elemen-elemen kamu, apakah ada placements yang antara 10 derajat atau 25 derajat di fixed signs. Fixed signs itu ada Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, karena dampak-dampak sun signs atau I say sun signs. Rising signs pasti kena, sun signs pasti kena, atau inner planets pasti kena. Yang ada energi dominan Taurus, Leo, Scorpio, Sagittarius, itu pasti akan kena. Dimana mungkin kita akan, bukan cuma teman-teman yang sun sign-nya itu ya, tapi kita secara kolektif semua orang, tergantung cek di houses keberapa juga, tapi kita secara kolektif sedang diminta untuk melepaskan apa yang perlu kita lepaskan dari masa lalu. Kebiasaan negatif, pola pikir negatif, hubungan-hubungan beracun. There's some kind of price we need to pay in order for us to achieve something new, something better, something we've probably never had before. Ada harga yang perlu dibayar, ada pengorbanan yang perlu kita lakukan sebelum kita keluar dari zona nyaman kita dan mendapatkan apa yang kita betul-betul mau. Tapi kita perlu mengorbankan atau meninggalkan something that we've been accustomed to. Apa yang kita rasa kita udah nyaman di situ. Dan ini bukan hukuman. Ini bukan hukuman. Ini bukan terjadi karator atau semesta jahat sama kita dengan mengambil apa yang kita rasa sudah jadi milik kita. Tapi malah karena Tuhan dan semesta tahu there's some kind of free birth yang perlu kejadian. Ada transformasi, ada lahir baru yang perlu kejadian. Supaya kita nggak stagnan di situasi yang sama. Kenapa? Karena kita sedang diajar masing-masing secara individu dan secara kolektif, terutama dalam seminggu 2 minggu terakhir. Makanya seminggu 2 minggu terakhir ini aku nggak mau terlalu terima klien. Kita lagi diajar banget, bahkan sampai up to 6 months ya, seperti aku sudah sebutkan tadi, sampai 6 bulan ke depan kita belajar untuk melepaskan ketakutan, melepaskan penyesalan, dan mulai menghargai apa yang memang kita rasa pantas untuk menjadi milik kita. What's meant for you is meant for you toh pada akhirnya. Apa yang takdirkan buat kamu ya nggak akan kabur kemana-mana. Dan ini sifatnya redirecting ya, aku rasa sangat-sangat redirecting, dimana kita perlu mengevaluasi makna dari pertumbuhan, makna kelimpahan, makna kecukupan. Apa yang bisa bikin kita ngerasa aman, apa yang bisa bikin kita merasa damai, apa yang bisa bikin kita ngerasa bahagia. Dan self-worth atau self-values kita, nilai diri kita, values diri kita itu diuji banget. Atau bahkan lagi di-highlight, lagi disorot. Apa yang kita anggap penting dan apa yang kita anggap sebetulnya nggak terlalu sepenting itu. Bagaimana cara kita merawat diri, bagaimana cara kita nurturing ourselves, taking care of ourselves, itu juga lagi sedang di-highlight segitunya, disorot segitunya. Mungkin banyak yang ngerasa kayak gampang tersulut emosi, atau kita masih di tengah Mars retrograde juga. Tapi intinya tujuannya adalah untuk redirection, pengalihan arus dari arus atau jalur yang nggak sesuai lagi atau nggak sejalan lagi sama kita ke soul evolution atau perkembangan jiwa yang terbaik buat kita. Mungkin banyak yang ngerasa kayak lagi ada masalah di friendships atau masalah pertemanan, dan kamu ngerasa kayak pengen banget menyeleksi teman-teman kamu, mana yang teman-teman yang mungkin cuma datang pas ada maunya. Mungkin sekarang kamu lebih berani untuk meninggalkan kondisi itu. Kamu pengen upgrade diri. Semua dari kita pasti akan lebih terpancing dan terpanggil untuk betul-betul upgrade diri dan meninggalkan outdated versions atau versi diri kita yang lama yang udah nggak bisa kita toleransi lagi. Karena memang ini waktu yang tepat buat kita upgrading standar, upgrading improvement lah, improve diri, meningkatkan kualitas diri terkait standar hidup kita, values hidup kita. Mungkin ada kaitan juga dengan tertarik pindah karir atau pindah changing our paths, ubah jalur. Kalau selama ini kita ngerasa jalur yang kita jalani itu cuma bikin kita stuck. Entah stucknya karena ketakutan, bayang-bayang masa lalu, luka, trauma, atau rasa takut akan perubahan.
Dan kemarin full moon itu konjang dengan Uranus. Mungkin banyak antara kalian yang jadi lebih terpanggil untuk mengevaluasi mimpi dan mengevaluasi harapan. Tapi it's okay kalau misalnya kita masih butuh untuk meluangkan banyak waktu untuk, aku bisa bilang, meratapi dan menangisi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Whatever happened in the past, whatever happened to the old you, izinkan dirimu untuk sembuhkan dulu lukanya, sembuhkan dulu traumanya. Dan kebetulan banget, sebentar lagi kalau teman-teman udah follow aku dari lama, entah di akun personal aku atau di akun Instagram Illusion Priestess, aku sudah sering sounding kalau stay tune, please stay tune. Sebentar lagi aku mau launching kelas terkait bagaimana cara untuk menyembuhkan diri dari trauma dan luka masa lalu. Materi-materi yang ada di kelas itu, kelasnya namanya Healing and Its Essence. Materinya itu bisa kalian pelajari seumur hidup, dan kamu tonton ulang, kamu baca ulang, kamu ikuti mungkin panduan meditasinya, panduan belajarnya. Dan aku berharap materi yang aku bagikan itu betul-betul, karena timingnya dan calling buat aku untuk buat kelas ini memang pas banget dengan eclipse. Jadi aku betul-betul berharap apa yang bisa aku kontribusikan dan apa yang bisa aku bagikan bisa membantu proses pertumbuhan teman-teman dalam cara apapun. Gak apa-apa kalau misalnya kamu pengen nangis, kamu pengen marah, kamu pengen merasa kayak aku capek dijahatin terus. Dan it's time for change. Ini waktu untuk berubah. Ini waktu untuk masuk dulu ke dalam cangkangmu, masuk dulu ke dalam kepompongmu, dan izinkan dirimu untuk mengintrospeksi diri seiring waktu berjalan. Lepaskan semua old identities atau labels atau kebiasaan negatif atau kepercayaan negatif, dan izinkan diri kamu untuk melukis lagi dan menulis lagi cerita hidupmu di lembaran yang baru. Bagaimana cara kamu ingin didefinisikan dan mendefinisikan dirimu dalam cerita hidupmu, itu akan berubah total 180 derajat, kemungkinan besar berubah 180 derajat, tapi lagi-lagi tergantung free will. Coba ingat kembali ke mungkin akhir Mei sampai awal Juni tahun 2022, apa emosi atau apa perasaan yang kamu rasakan. Karena intinya adalah eclipse season kali ini itu adalah we need to balance our spiritual and material sides. Kita harus bisa balancing sisi spiritual dan sisi material kita. Apa yang mungkin perlu kita kasih closure, apa yang perlu kita tinggalkan. Dan hati-hati jangan terlalu overconfident atau terlalu percaya diri dan ingin mendominasi situasi, atau kita malah buat keputusan-keputusan yang emosional atau gegabah. It's time for you to learn how to tune in atau get to know yourself spiritually. Perhatikan aspek finansial, possession atau kepemilikan, dan balance yourself spiritually and materially, financially, as a being, as a soul. Dan intens, mungkin akan terasa intens, dan kita akan terpanggil benar-benar untuk purging. Kasih kesempatan untuk dirimu berubah dan bertransformasi. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk bertransformasi. Karena kalau kita mengizinkan diri kita untuk bertahan di zona aman atau old cycles, ujungnya kamu akan muter-muter gitu-gitu aja di siklus yang sama, di pola yang sama. Buat keputusannya berdasarkan hati, bukan berdasarkan ego. Oke, gak kerasa ternyata videonya sudah mau 14 menit. 14 menit. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.